Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam video sebelumnya, kita sudah berbicara tentang pendahuluan doktrin baptisan Roh Kudus dari Martyn Lloyd-Jones berdasarkan sudut pandang teologi reform. Mari kita lanjutkan. Para teolog reform pada umumnya memahami baptisan Roh Kudus dalam dua pengertian. Baptisan Roh pada hari Pentakosta dan baptisan Roh pasca Pentakosta. Secara umum, para teolog reform sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan peristiwa baptisan Roh. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Pentakosta sebagai penggenapan dari janji Kristus tentang datangnya Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Selain itu, Yohanes Pembaptis juga menyebut peristiwa tersebut sebagai baptisan. Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 16, dan Yohanes 1 ayat 33. Sebagai baptisan Roh, tradisi reform mengakui bahwa peristiwa ini bersifat non-normatif. Stott menyebutnya sebagai peristiwa abnormal. Artinya, Pentakosta bukanlah pola atau norma bagi orang percaya masa kini. Hal ini disebabkan karena konteks murid-murid Yesus yang hidup pada masa transisi dari PL ke PB, sekaligus berada pada titik unik dalam sejarah, unique point in history, sehingga pengalaman mereka tidak dapat dijadikan pola bagi generasi berikutnya. Para teolog reform memahami kelahiran kembali sebagai baptisan Roh Kudus, yaitu baptisan Roh pasca Pentakosta. Menurut Anthony Hoekema, baptisan Roh pasca Pentakosta merupakan penganugerahan Roh Kudus kepada orang-orang yang sebelumnya bukan Kristen atau belum mengalami kelahiran kembali. Pernyataan ini menunjukkan bahwa baptisan Roh pasca Pentakosta merujuk pada peristiwa kelahiran kembali. Dalam kelahiran kembali, Tuhan tidak hanya menempatkan kita ke dalam tubuh Kristus, tetapi juga memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri kita. Hal ini diperkuat oleh khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14-40 yang menunjukkan bahwa pencurahan roh atas 3.000 orang terjadi pada mereka yang sebelumnya tidak percaya dan menerima pengampunan dosa serta Roh Kudus secara bersamaan atau simultaneously. Sebagai baptisan bagi orang yang baru bertobat, para teolog reform memahaminya sebagai norma bagi gereja di sepanjang zaman. Artinya, baptisan Roh pasca Pentakosta merupakan pola atau standar bagi orang percaya pada zaman sekarang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kita hidup setelah peristiwa Pentakosta, sebagaimana yang dialami oleh 3.000 orang tersebut. Dengan demikian, kita pun seperti mereka, menerima pengampunan dosa bersamaan dengan baptisan Roh Kudus. Teolog reform membedakan waktu terjadinya baptisan roh bagi murid Yesus dengan orang percaya pasca Pentakosta.
Para teolog reform meyakini bahwa baptisan roh atas murid Yesus terjadi setelah regenerasi, post-conversion. J.I. Packer menyatakan bahwa murid-murid Yesus adalah orang-orang percaya yang telah dilahirkan oleh roh sebelum peristiwa Pentakosta, sehingga baptisan roh bukan merupakan awal dari pengalaman rohani mereka. Dengan demikian, baptisan roh bukanlah permulaan pengalaman rohani para murid karena mereka mengalaminya bukan pada saat pertobatan, melainkan setelah pertobatan, post-conversion. Oleh karena itu, baptisan roh bagi mereka terpisah dari regenerasi. Selain sebagai peristiwa pasca pertobatan, Pentakosta juga dipahami sebagai peristiwa yang bersifat sekali untuk selamanya, once for all, dan tidak dapat diulang, unrepeatable. Tidak akan ada lagi pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi pada hari Pentakosta. Pengutusan Roh Kudus adalah peristiwa yang tidak dapat diulang seperti kelahiran Yesus. Alasan di balik pandangan ini adalah bahwa Pentakosta bukan hanya bagian dari satu rangkaian peristiwa yang terpadu yang signifikansinya bersifat sekali untuk selamanya, tetapi juga merupakan peristiwa sejarah keselamatan, salvation historical event. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hukema, istilah dibaptis dalam roh dalam Injil dan Kisah Para Rasul merujuk pada peristiwa sejarah pencurahan Roh Kudus sekali untuk selamanya pada hari Pentakosta, peristiwa yang tidak akan pernah terulang. Richard Gavin memahaminya sebagai historia salutis, penyelesaian penebusan sekali untuk selamanya, bukan sebagai ordo salutis, penerapan penebusan yang berkelanjutan dan terus-menerus. Selain itu, baptisan roh pada hari Pentakosta juga merupakan peristiwa unik dalam sejarah penebusan. Dengan demikian, peristiwa ini tidak dapat diulangi atau dijadikan sebagai model bagi pengalaman individu Kristen. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa peristiwa ini tidak hanya terjadi pada waktu tertentu, tetapi juga berbeda dari peristiwa sebelumnya, pemberian Roh Kudus dalam PL maupun setelahnya pasca Pentakosta. Pandangan Reform mengakui bahwa baptisan roh pasca Pentakosta terjadi secara simultan dengan regenerasi, bukan pasca pertobatan atau post-conversion. Meskipun demikian, peristiwa ini tetap bersifat sekali untuk selamanya, once for all, dan tidak dapat diulang, unrepeatable. Pandangan Reform menolak konsep baptisan roh pasca Pentakosta sebagai pengalaman kedua atau pasca pertobatan. Menurut Grudem, istilah baptisan dalam roh tidak digunakan oleh para penulis Perjanjian Baru untuk merujuk pada karya roh setelah pertobatan. Sebaliknya, tradisi Reform mengajarkan bahwa baptisan roh pasca Pentakosta terjadi secara simultan atau diterima sepenuhnya pada saat pertobatan. Frederick Brunner menyatakan bahwa Roh Kudus diterima dengan pengampunan dosa. Kisah 2 ayat 38, 1 Korintus 6 ayat 11, Titus 3 ayat 5. Sementara itu, pada waktu yang sama, umat beriman menerima baptisan roh dan makan dari tubuh dan darah Kristus. Alasan untuk pandangan ini adalah bahwa baptisan roh pasca Pentakosta merupakan karya Roh Kudus pada awal kehidupan Kristen, ketika ia memberi kehidupan rohani yang baru dalam kelahiran kembali. Selain itu, baptisan roh juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari baptisan ke dalam tubuh Kristus. Sebab baptisan pertobatan merupakan tanda kutip cara biasa, ordinary way, yang memungkinkan orang yang bertobat menerima Roh Kudus. Kisah 2 ayat 38, Kisah 19 ayat 5-6. Charles Ryrie menyatakan bahwa baptisan roh merupakan peristiwa yang dialami hanya sekali oleh setiap individu, yaitu pada saat pertobatannya. 1 Korintus 12 ayat 13. Demikian pula pendeta Dr. Stephen Tong menyatakan
bahwa secara status kita telah dibaptis satu kali dan tidak terulang lagi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Secara pengalaman, kita baru menyadari dan menerima hal tersebut pada suatu hari dalam pengalaman hidup kita, di mana kita dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan demikian, baptisan Roh pada hari Pentakosta maupun Pasca Pentakosta merupakan peristiwa yang terjadi sekali dan tidak dapat diulang. Alasan untuk pandangan ini adalah bahwa seseorang diselamatkan hanya sekali, sebagaimana yang dikatakan oleh James Montgomery. Baptisan Roh tidak berkaitan dengan pemberian semacam tanda kutip berkat khusus, special blessing, melainkan identifikasi individu yang dibaptis dengan Kristus, yang dilakukan sekali karena seseorang hanya diselamatkan satu kali. Oleh karena itu, sebagaimana keselamatan di dalam Kristus terjadi hanya sekali, demikian pula baptisan Roh terjadi hanya sekali dan tidak dapat diulang. Para teolog Reform membedakan fungsi baptisan Roh pada hari Pentakosta dengan Pasca Pentakosta, sebagaimana halnya dalam definisi maupun waktu terjadinya baptisan Roh. Para teolog Reform pada dasarnya mengakui baptisan Roh pada hari Pentakosta sebagai penggenapan dari berbagai nubuatan dan janji yang ada dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pentakosta tidak hanya menggenapi harapan umum dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Roh, tetapi juga janji-janji khusus yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Pertama, Pentakosta menggenapi nubuatan Yoel, ketika Petrus mengutip Yoel 2 ayat 28-29 pada hari Pentakosta, Kisah 2 ayat 16-21. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada hari itu adalah penggenapan dari nubuatan Yoel. Kedua, Pentakosta menggenapi nubuatan Yohanes Pembaptis. John MacArthur menyatakan bahwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta mengungkapkan bahwa baptisan ini dilakukan oleh Yesus Kristus, Kisah 2 ayat 32-33, sebagai penggenapan nubuatan Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 11 dan seterusnya. Ketiga, Pentakosta menggenapi janji Tuhan Yesus. Pendeta Stephen Tong berkata, Kisah Para Rasul 2 merupakan penggenapan dari Kisah Para Rasul 1. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan teologi Reform, Pentakosta bukan hanya menggenapi nubuatan Yoel, tetapi juga nubuatan Yohanes Pembaptis dan janji Tuhan Yesus kepada muridnya. Para teolog Reform meyakini bahwa Pentakosta menandai hari lahir gereja Kristen. Menurut Ursinus, tanpa Roh Kudus tidak pernah ada dan tidak mungkin ada gereja. Turunnya Roh Kudus secara global pada hari Pentakosta menandai berdirinya gereja di seluruh dunia. Oleh karena itu, Pentakosta dipandang sebagai peristiwa yang menandai berdirinya gereja, the establishment of the church, sebagai umat perjanjian baru Allah. Selain itu, Pentakosta menyatakan baptisan umum gereja, common baptism of the church, di mana pada hari tersebut Roh Kudus dikaruniakan kepada gereja dalam kepenuhannya. Dengan demikian, ia berdiam di dalam gereja sebagai baitnya dan berdiam secara permanen di dalam setiap anggota gereja. John Calvin menyatakan bahwa baptisan Roh pada hari Pentakosta merupakan peristiwa di mana murid-murid Yesus menerima kuasa untuk menjalankan tugas sesuai dengan panggilan Tuhan, menerima karunia-karunia dari Roh Kudus, serta mengarahkan diri menjadi saksi Kristus. Kisah 1 ayat 8. Dalam pandangan serupa, Richard Gavin menegaskan Pentakosta memiliki signifikansi sebagai pengalaman dan pemberdayaan yang mengubah para murid dari rasa takut yang meringkuk menjadi keberanian yang tidak tergoyahkan. Namun demikian, hal ini tidak meniadakan kuasa pelayanan para murid sebelum pencurahan Roh Kudus.
fakta bahwa para murid pernah diutus sebelum Pentakosta, Matius 10 ayat 5-15, menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kuasa untuk melayani. Akan tetapi, kuasa tersebut merupakan pengalaman yang kurang kuat, less powerful experience tentang Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Pada hari Pentakosta, mereka menerima pengalaman yang lebih kuat, more powerful experience, yaitu kuasa yang jauh lebih besar, Kisah 1 ayat 8, untuk menjalani kehidupan Kristen dan melaksanakan pelayanan Kristen. Pandangan Reform menegaskan bahwa baptisan Roh pasca Pentakosta memiliki fungsi utama untuk meregenerasi dan membawa orang percaya ke dalam persatuan dengan Kristus. James Denison menyatakan bahwa penggunaan istilah membaptis dengan Roh Kudus merujuk pada regenerasi dan penyebab regenerasi oleh Roh Kudus. Alasannya adalah bahwa setiap pertobatan seseorang berdosa merupakan karya Roh Kudus melalui baptisan Roh. Dalam baptisan ini, Roh Kudus tidak hanya menginsafkan manusia akan dosa, tetapi juga membawa orang berdosa kepada pengakuan dosa-dosanya melalui iman kepada Kristus. Selain itu, melalui karyanya, hadir pula jaminan keselamatan, Roma 8 ayat 16, karena oleh Dia, orang-orang percaya dimeteraikan untuk hari penebusan. Efesus 4 ayat 30 dapat dibandingkan dengan Efesus 1 ayat 13. Selain itu, baptisan Roh pasca Pentakosta juga dipandang sebagai penyebab kelahiran kembali karena keduanya dianggap sebagai peristiwa yang identik. Anthony Hoekema dengan merujuk pada 1 Korintus 12 ayat 13 menyatakan, baptisan Roh dalam ayat ini digambarkan identik dengan kelahiran kembali, di mana kita dipersatukan dengan Kristus yang tergabung, incorporate ke dalam tubuh Kristus. Dalam pandangan serupa, John MacArthur menegaskan bahwa dibaptis dengan Roh dan didiami oleh Roh sebenarnya identik dengan pertobatan. Selain dipahami sebagai penyebab kelahiran kembali, tradisi Reform juga melihat baptisan Roh pasca Pentakosta sebagai tindakan inisiasi ke dalam persekutuan tubuh Kristus. Graham Cole menyatakan, baptisan dengan Roh adalah tentang inisiasi pertobatan. Sementara itu, Richard Gavin berpendapat bahwa pengalaman baptisan Roh terjadi pada setiap anggota pada saat inkorporasi atau incorporation ke dalam satu tubuh, dan bukan setelah inkorporasi penyelamatan tersebut. Dengan kata lain, baptisan Roh tidak terjadi setelah penyelamatan, melainkan berlangsung bersamaan dengan inkorporasi, yaitu ketika seseorang dipersatukan dengan Kristus dan menjadi bagian dari tubuhnya. Pandangan ini didasarkan pada pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Menurut Gavin, inti dari 1 Korintus 12 ayat 13 adalah pengalaman dipersatukan dengan Kristus, mencakup pengalaman penganugerahan Roh yang dengannya ia membaptis gereja pada hari Pentakosta. Dengan demikian, ketika seseorang dipersatukan dengan Kristus melalui iman, orang tersebut juga menerima baptisan Roh secara bersamaan. Sekian dulu video tentang topik ini, dan kita akan lanjutkan dalam video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.